keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Mirda Haliana dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai karangan dan jenis-jenisnya. Baik, langsung saja kita mulai materi. Kita ke definisi terlebih dahulu. Karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Jenis karangan terbagi menjadi dua, yaitu karangan berdasarkan karakteristiknya dan karangan berdasarkan sifatnya. Jika berdasarkan karakteristiknya, karangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Jika berdasarkan sifatnya, karangan terbagi menjadi 5. Deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Jadi kita ke karangan yang berdasarkan karakteristiknya. Ada 3. Yang pertama akan kita jelaskan adalah karangan ilmiah. Bisa disebut karya ilmiah ya karangan ini, yakni laporan tertulis dan diterbitkan dari hasil paparan penelitian atau kajian. Jadi karangan ilmiah ini memang diterbitkan dari hasil penelitian atau riset. Lalu karangan ilmiah, karangan semi ilmiah menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan yang ditulis dengan konkret dan formal. Jadi dia ada campuran fiksinya, tapi ketika ditulis dia tetap menggunakan kaidah bahasa yang formal. Lalu karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah ini bersifat subjektif. Jadi subjektif itu ya berdasarkan pendapat penulis, tidak didukung fakta umum dan biasanya menggunakan bahasa sendiri, bahasa sehari-hari ya, tidak terlalu formal. Ini kita akan melihat bedanya dari karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah berdasarkan hal-hal yang ada di sampingnya. Jadi berdasarkan sumber ilmiah dan semi ilmiah itu bersumber dari hal yang sama ya, dari pengamatan dan itu merupakan faktual gitu ya. Hal-hal yang terkini, fakta dan sebagainya. Lalu kalau non ilmiah ini bersifat non faktual atau fiksi. Berdasarkan sifatnya, ilmiah ini objektif. Jadi dia melihat apa yang dilihatnya, dia tidak menggunakan pendapat pribadi. Kalau seni ilmiah ini ada campuran subjektifnya. Kalau non ilmiah ini murni subjektif. Lalu dari alur karangannya, ilmiah ini sistematis, metodis ya, jadi dia memang tertata sekali ya dari metodenya, dari sistematisnya. Kalau seni ilmiah sistematis, kronologis, kadang kisah balik gitu ya. Kalau ilmiah ini bebas ya. Nah tadi ilmiah ini seperti karangan bebas ya, nanti bisa kita lihat jenis dari karyanya apa. Lalu dari segi bahasa, ilmiah ini denotatif ya. Seperti yang sudah kita tahu, denotatif itu berarti kata dengan arti yang sesungguhnya. Lalu pakai istilah baku dan istilah khusus. Kalau seni ilmiah ini dia bisa pakai denotatif dan bisa konotatif. Nah, ilmiah ini campuran. Lalu dari segi bentuk, ilmiah ini dia karangannya nanti bisa berbentuk argumentasi sama campuran ya. Lalu di seni ilmiah ini eksposisi bisa, persuasi bisa, deskripsi, dan campuran. Lalu non ilmiah ini narasi, biasanya dia narasi, deskripsi, dan campuran. Lalu dari segi jenis karyanya, kalau ilmiah itu biasanya dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, disertasi. Hal yang ilmiah memang ya, memang hasil dari penelitian. Lalu dalam karangan seni ilmiah, jenisnya bisa berupa artikel, berita, opini, dan lain-lain. Dari segi ilmiah, jenisnya bisa cerpen, novel, puisi, teks drama,
Bisa terlihat ya bedanya antara karya ilmiah, seni ilmiah, dan non ilmiah. Jadi karangan berdasarkan karakteristiknya, sekarang kita karangan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada deskripsi, merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, atau gembira. Tujuan karangan ini adalah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan oleh penulis. Ada dua pendekatan yang bisa diambil oleh penulis dalam mendeskripsikan sesuatu, yaitu yang pertama pendekatan realistis, yaitu penulis seolah bertindak sebagai tukang potret yang memotret sebuah objek melalui kameranya. Dengan kata lain, penulis harus bersifat objektif, jadi sesuai dengan objek yang dia lihat, tidak dibuat-buat atau apa adanya. Yang kedua, pendekatan impresionistis. Bertujuan menimbulkan kesan dalam diri pembaca sesuai dengan impresi atau kesan penulis. Karena pelukisan bertolak dari sudut pandang penulis. Jadi pelukisannya itu memang berdasarkan pendapat dari penulis gitu ya. Jadi sifat pendekatan ini adalah subjektif, bukan objektif ya. Ini sifat dari sebaliknya yang realistik. Contoh karangan deskripsi. Namun kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Bukit Paruk telah 7 bulan kering kerontang. Sepasang burung bangau itu tak akan menemukan genangan air meski sebesar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati yang menjadi bercak-bercak hijau di sana sini adalah rokok, sajian alam bagi segala jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah justru sewaktu kemarau berjaya. Ya, ini diambil dari novel Ruang di Bukit Paruk ya. Nah, dari karangan ini kita bisa sambil membayangkan nih, baca sambil bayangkan. Ribuan hektar sawah berarti kan luas sekali ya. Jadi tapi kering kerontang, jadi terbayang seperti ini. Tentunya pikiran kita beda-beda ya, sawah yang kita tuju juga beda-beda. Ini berdasarkan seperti yang kita pelajari yang lalu. Mari kita beranjak ke narasi. Sekarang karya narasi. Tadi deskripsi, sekarang narasi. Narasi atau kisah adalah karangan yang menceritakan sesuatu, baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Sebuah karangan narasi akan berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Menurut Coris Kelaf pada tahun 1997 di halaman 109 ya. Contoh dari karangan narasi adalah hari Kamis kemarin aku bersama keluarga pergi ke Surabaya untuk berkunjung ke rumah saudara. Rencana awalnya pemberangkatan dari kota Semarang naik bus, berhenti di terminal. Dilanjutkan naik angkot menuju rumah saudara yang lokasinya di pinggiran kota Surabaya. Namun rencana ini akhirnya tertunda karena sopir angkot mogok beroperasi. Akhirnya kami harus menggunakan alat transportasi lainnya. Cerita ini udah terlihat ya bedanya, ini karangan yang benar-benar mengisahkan sesuatu dan diceritakan secara kronologis nih dari awal gimana sampai akhirnya dia harus menggunakan alat transportasi lain. Selanjutnya adalah karangan eksposisi atau paparan. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Biasanya menguraikan sebuah proses atau suatu hal yang belum diketahui oleh pembaca atau proses kerja suatu benda. Ini menurut Boris Kerov tadi juga ya. Jenis karangan ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di media massa seperti berita politik, berita kriminal, atau contohnya nih ya, contoh dari karangan eksposisi. Ini menjelaskan tentang berlian. Berlian berasal dari atom karbon yang dibentuk di bawah tekanan.
di bawah tekanan sangat tinggi dan terkubur amat sangat dalam di bawah tanah. Berlian berharga mahal karena selain cantik, batu ini juga sangat sulit ditemukan di dunia dan melalui proses pengolahan yang sulit. Permukaan berlian tidak bisa basah oleh air, namun sangat rentan terhadap minyak. Berlian dinilai dari kejelasan atau clarity, warna atau color, dan potongannya atau cut. Indonesia adalah salah satu penghasil berlian yang terbaik. Jadi dari teks ini kita diberi pengetahuan nih oleh penulis bahwa berlian ini tinggi. Selanjutnya, argumentasi atau bahasan. Argumentasi ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Dalam tulisan yang bersifat ilmiah, jenis karangan ini biasanya digunakan oleh penulis karena sebuah karya ilmiah harus dapat meyakinkan pembaca atas topik yang diuraikan penulisnya. Ini contoh dari karangan persuasi ya tentang internet. Bisa dibaca ya bahwa ini menerangkan tentang berbagai macam manfaat dari internet. Secara tidak langsung penulis meyakinkan kita nih bahwa internet punya banyak manfaat dan kita tahu. Silakan bisa dilihat dulu ya. Ini dikutip dari kelas Indonesia. Selanjutnya, karangan persuasi atau ajakan. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Yang dikemukakan itu dapat berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Bidang yang paling banyak menggunakan jenis karangan ini adalah dunia periklanan. Jadi persuasi ini ajakan ya, dan banyak digunakan dalam dunia periklanan karena tugasnya adalah mempengaruhi, menawarkan barang, jasa, dan sebagainya. Kalau ini yang contohnya ini adalah merupakan karangan persuasi dalam bidang politik ya. Saudaraku tercinta, marilah kita menjaga semangat persatuan antar sesama bangsa. Sebagai generasi muda, kita jangan sampai mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah kita. Apabila kita sudah terpecah, maka pihak lain akan masuk dengan mudah dan mengambil alih bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan yang sempat hilang dari dalam diri kita. Jangan lagi ada perselisihan antar suku dan agama, karena sesungguhnya kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. So, sini kita diajak nih, ada kata mari, ayo. Mari biasanya persuasi atau ajakan. Mari kita bangun kembali. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun karangan. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Nah, tema dan judul ini berbeda ya, teman-teman. Cakupannya lebih besar dan menyangkut pada permasalahan yang diangkat. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan dan lebih pada penjelasan awal atau penunjuk singkat isi karangan yang akan ditulis. Misalnya temanya tentang percintaan. Ya, percintaan. Judulnya adalah misalnya orang ketiga. Nah, gitu. Jadi judul ini lebih merujuk pada isi, sedangkan tema ini gambaran besarnya. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengumpulkan bahan. Setelah menentukan tema yang akan kita buat, gitu ya, kita mengumpulkan bahan. Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan seperti mengumpulkan ide dan inovasi. Banyak cara mengumpulkannya, masing-masing penulis mempunyai cara sesuai dengan tujuan penulisannya. Nah, kalau tujuannya ajakan gitu ya, berarti kita harus lihat nih, misalnya cari referensi dari iklan-iklan yang sudah ada,
atau kita mau membuat karangan narasi yang menceritakan sesuatu, kita nyari bahannya bisa dari pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri atau dari buku-buku ilmu pengetahuan dan sebagainya. Yang ketiga adalah menyeleksi bahan. Setelah ada bahan, maka perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Gitu ya. Jadi, nggak semua bahan cocok dengan pembahasan atau tema yang akan kita angkat. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan ini menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab ya. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Jadi gunanya kerangka ini untuk kita lebih teratur dalam membuat karangan. Jadi nggak harus sama dengan daftar isi yang nantinya akan menjadi isi karangan kita. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai karangan dan jenis-jenisnya. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Saya akhiri, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.